wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang kebenaran. Baik, langsung saja simak materi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama Asfa Salsabilah, dan yang kedua Zufar Abiyunafis, dan yang ketiga Hamiatul Syifa. A. Kategori kebenaran. Upaya epistemologis menyiratkan bahwa kebenaran harus didefinisikan atau dianalisis dengan mengacu kepada kebenaran, atau seperti yang kadang dikatakan orang, konsep pembenaran harus adanya konsep kebenaran. Beberapa filsuf telah mengklaim bahwa kebenaran harus didefinisikan atau dianalisis dari tinjauan pembenaran atau salah satu sinonim di dekatnya. Kebenaran itu sendiri memiliki beberapa kategori, yaitu kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang dimiliki seseorang dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan juga pengetahuan agama. Yang kedua yaitu kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik dari cara seseorang membangun pengetahuan. Yang pertama pengetahuan indrawi, pengetahuan akal budi, dan pengetahuan intuitif, dan pengetahuan kepercayaan atau otoritatif. Dan yang ketiga, kebenaran yang berkaitan atas keterkandungan terjadinya pengetahuan itu. Contohnya pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. B. Teori kebenaran. Dalam menguji suatu kebenaran, diperlukan teori-teori ataupun metode-metode yang akan berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi jalannya pengujian tersebut. Berikut ini beberapa teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran koherensi. Teori ini menganggap suatu pernyataan dikatakan benar jika di dalamnya tidak ada pertentangan, bersifat koheren, dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Jadi, menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. Suatu teori dianggap benar jika telah dibuktikan benar dan tahan uji. Kalau teori ini bertentangan dengan kata terbaru yang benar atau dengan teori yang lama yang benar, maka teori itu akan gugur atau batal dengan sendirinya. Yang kedua, teori kebenaran korespondensi. Teori ini menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu dikatakan benar kalau ada kesesuaian antara pernyataan dengan fakta yang selaras dengan realitas, yang serasi dengan situasi aktual, dan saling bertemunya antara teori dengan prakteknya. Contohnya, Gubernur DIY sampai saat ini adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam teori ini ada 5 unsur yang diperlukan, yaitu pernyataan, persesuaian, situasi, kenyataan, dan putusan. Teori ini dianut oleh para pengikut realisme. Pelopor teori korespondensi adalah Plato dan Aristoteles. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Plotinus, Ibnu Sina, Thomas Aquinas, Russell, More, Holt, Montague, dan Santayana. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis menyatakan bahwa suatu ucapan, teori, atau dalil dikatakan benar jika memiliki kegunaan atau manfaat bagi kehidupan manusia. Teori ini menganggap bahwa suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila membawa akibat yang memuaskan dalam praktiknya. William James berpendapat bahwa nilai terkandung pada kerja dan akibatnya, artinya pada keberhasilannya. Para penganut pragmatisme berpendapat bahwa kebenaran ialah kegunaan, dapat dikerjakan, akibat, atau pengaruhnya yang memuaskan. Pragmatis berpendapat bahwa kebenaran bersifat relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenarannya terkandung pada kerja, manfaat, dan akibatnya. Contohnya, suatu agama bukan benar karena Tuhan itu ada, tetapi karena pengaruhnya yang positif atas kehidupan manusia.
Berkat kepercayaan orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwa manusia semakin tenang. Yang keempat, teori kebenaran sintaksis. Para penganut teori kebenaran sintaksis berpangkal tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata bahasa. Suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis yang baku. Hal ini berarti apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal-hal yang disyaratkan, proposisi itu tidak mempunyai arti. Struktur sintaksis membicarakan: pertama, fungsi sintaksis, yaitu kelompok istilah, subjek, predikat, objek. Kedua, kategori sintaksis, yaitu kelompok istilah, nomina, verba, adjektiva, dan nomerila. Ketiga, peran sintaksis, yaitu kelompok istilah, pelaku, penderita, dan penerima. Yang kelima, teori kebenaran semantis. Semantis adalah ilmu tentang hubungan simbol-simbol itu sendiri dengan mengacu kepada satu, apa yang mereka artikan, dan yang kedua, apa yang mereka acu. Teori kebenaran semantik menyatakan bahwa proposisi itu mempunyai nilai benar jika proposisi itu memiliki makna atau arti. Proposisi yang merupakan pangkal tumbuhnya mempunyai acuan atau referen yang jelas. Teori ini memiliki tugas untuk menyelidiki keabsahan proposisi dalam referensinya. Teori kebenaran performatif. Teori ini mempunyai dua arti. Yang pertama, suatu dianggap benar apabila memang dapat diaktualkan dalam tindakan. Ketika pemikiran manusia menyatukan segalanya dalam tampilan aktual dan menyatukan apapun yang ada di baliknya, baik yang praktis, yang teoritik, maupun yang filosofik, orang mengetengahkan kebenaran tampilan aktual. Kebenaran performatif menganggap bahwa suatu ungkapan dipandang benar jika dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret. Sebaliknya, akan menjadi tidak bermakna bila tidak dapat diwujudkan dalam tampilan senyatanya. Yang kedua, teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan untuk dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu, misalnya pemerintah, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin adat, dan sebagainya. Contohnya, dalam menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal, sebagian Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lainnya mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Yang ketujuh, teori kebenaran struktural paradigmatik. Lichtenberg menyatakan bahwa dapat ada hubungan struktural pada berbagai hal yang sifatnya konstan dan dalam disiplin ilmu yang berbeda. Seseorang membahas perhitungan hari tidak mungkin lepas dari pembahasan peredaran bumi yang menjadi wilayah astronomi dan perhitungan yang menjadi wilayah matematika dengan rumus atau teori. Antara keduanya jelas berbeda disiplin ilmunya, akan tetapi secara struktural keduanya tidak dapat dipisahkan fungsinya. Hubungan antar disiplin ilmu itulah yang disebut paradigmatik. Yang ke-8, teori kebenaran non-deskripsi. Teori ini dikembangkan oleh para penganut filsafat fungsional yang mengatakan bahwa suatu pernyataan akan mempunyai nilai kebenaran yang terkandung pada peran dan fungsi pernyataan tersebut. Suatu pengetahuan mempunyai nilai kebenaran jika pengetahuan itu memiliki fungsi praktis dan merupakan kesepakatan bersama untuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, teori kebenaran logik yang berlebihan. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Positivis adalah aliran filsafat yang berpangkal pada fakta positif. Dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, apa yang dilakukan fakta atau kenyataan dikesampingkan, sehingga metafisika ditolak. Aliran ini juga mengutamakan pengalaman. Positivisme beranggapan bahwa kegiatan ilmiah itu harus melalui 3 tahap, yaitu konseptualisasi, operasional, dan observasi. Istilah lainnya, kegiatan ilmiah adalah suatu kegiatan yang berdasarkan pada suatu pola yang tersistematis, mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, cara teknis, dan
tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada sehingga diperoleh suatu kebenaran. Pada dasarnya, suatu pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama, di mana masing-masing saling melingkupi. Suatu pernyataan yang hendak dibuktikan nilai kebenarannya telah menunjukkan kejelasan nilai kebenaran dalam dirinya. Misalnya, suatu lingkaran adalah bulat. Ini tidak perlu lagi diuji kembali kebenarannya, karena pada dasarnya pernyataan lingkaran adalah suatu garis yang sama jaraknya dari titik yang sama, sehingga ia berupa garis yang bulat. C. Kebenaran non-ilmiah. Charles Sanders Peirce pada awalnya menyebut teorinya pragmatisme dan kemudian mengubah namanya menjadi pragmatisisme ketika istilah yang pertama digunakan oleh John Dewey, V.C.S. Schiller, dan William James untuk melabeli jenis teori mereka yang sangat berbeda. Sebagai soal fakta, Peirce tidak yakin bahwa sembarang metode selain metode ilmiah bisa berhasil mencapai konsensus pendapat. Namun, penting untuk diingat bahwa kesimpulan mufakat atau konsensus bukannya tidak benar karena diperoleh melalui pengalaman dan metode ilmiah. Sebuah proposisi yang benar adalah yang pada akhirnya akan disetujui oleh semua orang jika mereka masing-masing memiliki cukup pengalaman yang relevan dengan proposisi tersebut. Tetapi, satu-satunya proposisi yang akan disetujui oleh semua orang adalah proposisi yang secara seksama mencerminkan realitas. D. Manusia makhluk pencari kebenaran. Konsep yang pertama, manusia adalah tukang bertanya. Kata William P. Tolley, "Our questions are endless." Pertanyaan manusia itu tak kunjung berakhir atau tak ada habis-habisnya. Berbeda dengan hewan, manusia itu concerned atau menaruh minat yang sangat mengenai asal mulanya dan akhirnya, mengenai maksud dan tujuan, mengenai makna dan hakikat kenyataan. Hanya manusia sajalah yang membedakan antara keindahan dan kejelekan, antara kebajikan dan keburukan, serta antara lebih baik dan lebih buruk. Konsep yang kedua, manusia adalah hewan yang berpikir. Dalam ilmu mantik atau ilmu logika, kita temukan sebuah rumusan tentang manusia yang juga sekaligus membedakan dari hewan, yaitu al-insanu hayawanun natiqun, yang artinya insan atau manusia itu adalah hewan yang nantik, yang berkata-kata dan mengeluarkan pendapat dengan berdasarkan pikirannya. Penemuan kebenaran. Cara-cara untuk menemukan kebenaran sebagaimana diuraikan oleh Hartono Kasmadi sebagai berikut. 1. Penemuan secara kebetulan. Penemuan kebenaran secara kebetulan adalah penemuan yang berlangsung tanpa disengaja. Dalam sejarah manusia, penemuan secara kebetulan itu banyak juga yang berguna walaupun terjadinya tidak dengan cara yang ilmiah, tidak disengaja dan tanpa rencana. Cara ini tidak dapat diterima dalam metode keilmuan untuk menggali pengetahuan atau ilmu. Kedua, penemuan coba dan ralat atau trial and error. Penemuan coba dan ralat terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak berhasil kebenaran yang dicari. Memang ada aktivitas mencari kebenaran, tetapi aktivitas itu mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan. Penemuan dengan cara ini kerap kali memerlukan waktu yang lama karena memang tanpa rencana, tidak terarah, dan tidak diketahui tujuannya. Cara coba dan ralat ini pun tidak dapat diterima sebagai cara ilmiah dalam usaha untuk mengungkapkan kebenaran.
3. Penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Pendapat orang-orang yang memiliki kewibawaan, misalnya orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan, sering diterima sebagai kebenaran meskipun pendapat itu tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah. Pendapat itu tidak berarti tidak ada gunanya. Pendapat itu tetap berguna, terutama dalam merangsang usaha penemuan baru bagi orang-orang yang menyaksikannya. Namun demikian, ada kalanya pendapat itu ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, pendapat pemegang otoritas itu bukanlah pendapat yang berasal dari penelitian, melainkan hanya berdasarkan pemikiran yang diwarnai oleh subjektivitas. 4. Penemuan secara spekulatif. Cara ini mirip dengan cara coba dan ralat, akan tetapi perbedaannya dengan coba dan ralat memang ada. Seseorang yang menghadapi suatu masalah yang harus dipecahkan pada penemuan secara spekulatif, mungkin sekali ia membuat sejumlah alternatif pemecahan. Kemudian ia memilih satu alternatif pemecahan sekalipun ia tidak yakin benar mengenai keberhasilannya. 5. Penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. Telah banyak kebenaran yang dicapai oleh manusia sebagai hasil upayanya menggunakan kemampuan berpikirnya. Dalam menghadapi masalah, manusia berusaha menganalisanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan yang tepat. Cara berpikir yang ditempuh pada tingkat permulaan dalam memecahkan masalah adalah dengan cara berpikir analitis dan cara berpikir sintetis. 6. Penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah ialah yang dilakukan melalui penelitian. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan. Penyaluran sampai pada taraf setinggi ini disertai oleh keyakinan bahwa ada sebab bagi setiap akibat dan pada setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Pada setiap penelitian ilmiah melekat ciri-ciri umum, yaitu pelaksanaannya yang metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang logis dan koheren. Artinya dituntut adanya sistem dalam metode maupun dalam hasilnya. Jadi susunannya logis. Ciri lainnya adalah universalitas. Setiap penelitian ilmiah harus objektif, artinya terpimpin oleh objek dan tidak mengalami distorsi karena adanya prasangka subjektif. Agar penelitian ilmiah dapat dijamin objektivitasnya, tuntutan intersubjektivitas perlu dipenuhi. Penelitian ilmiah juga harus diverifikasi oleh semua peneliti yang relevan. Prosedur penelitian harus terbuka untuk diperiksa oleh ilmuwan yang lain. Oleh karena itu, penelitian ilmiah harus dapat dikomunikasikan.